Akan segera memulaikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah join. Ini ada Jefferson Siwu, ada Evin Dacosta, terus ada Deborah. Selamat datang, selamat bergabung di pelajaran kita malam hari ini. Saat ini kita akan segera memulaikan untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Untuk itu, saya meminta Kak Edson Kasienda untuk membawakan doa buka. Oke, baik, kita akan membalas tadi kita pada saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada malam ini kami bersyukur berterima kasih karena Engkau begitu baik ya Tuhan. Engkau telah menjaga kami. Ya pada malam ini kami dipertemukan lagi walaupun jarak jauh. Kami sangat rindu untuk mempelajari akan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bantulah kami pada malam ini dengan Roh Kudus-Mu dapat menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mempelajari bersama-sama, mendapatkan aplikasi dalam kehidupan kami, dan kami juga dapat menerapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersama-sama dengan kami, berbicaralah kepada kami Tuhan, dan buatlah kami agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga akan jaringan ini, agar diskusi kami, pembelajaran kami pada malam ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Kau telah berikan, karena menjadi bukan karena kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih Kak Icon. Untuk sebelum kita akan mengikuti pembahasan pelajaran pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan pada teman-teman yang mungkin belum memegang Alkitab untuk dapat menyiapkan Alkitab kita masing-masing. Dan juga di sini ada yang baru join. Selamat datang, selamat bergabung. Untuk nanti pembahasannya, untuk ada sesi tanya jawab ya, David? Ada sesi tanya jawab? Iya. Setelah pembahasan atau? Bebas. Oh ya, oke. Berarti nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya atau bisa chat di kolom chat. Untuk kesempatan ini, saya persilakan kepada David Fong untuk membawakan pelajaran firman Tuhan. Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat hari Jumat. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, Bible study. Jadi bebas teman-teman mau kasih tambahan atau pertanyaan terkait materi yang kita pelajari sama-sama. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan di chat atau bisa raise hand. Kita akan buka Alkitab kita. Pelajaran malam hari ini berjudul dengan perumpamaan tentang perjamuan makan. Terdapat di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Kita semua boleh buka Alkitab kita. Matius 22 ayat 1 sampai 14 dan juga Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Ini paralel. Malam hari ini dua pasal ini yang akan kita pelajari. Namun saya akan lebih fokus ke Lukas karena di Lukas ada background cerita, ada background cerita yang bisa membantu kita memperdalami tentang perumpamaan yang akan kita belajar malam hari ini. Jadi, teman-teman boleh buka di Matius 22 ayat 1 sampai 14 ataupun Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Saya akan buka di buku Lukas. Jadi nanti teman-teman juga boleh bandingkan di dalam buku Matius. Kita buka Lukas 14 tadi, Lukas 14 ayat 1. Jadi, sebelum saya mulai, saya mau
sampaikan bahwa Matius 7 ayat 12 itu bilang, apa yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Nah, saya kebetulan suka dengan khotbah, suka dengan pelajaran-pelajaran yang menegur, suka dengan pelajaran-pelajaran yang kena di saya, pelajaran-pelajaran yang menampar kehidupan saya pribadi. Jadi, oleh karena saya suka untuk mendengar kabar-kabar begitu, saya juga malam hari ini membawakan materi yang mungkin agak keras bagi kita semua, bagi saya termasuk saya, karena dalam Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, yang bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Jadi yang saya bawakan firman Tuhan, saya hanya berdasarkan firman Tuhan, dan saya berdasarkan buku Christ Object Lesson. Jadi ada dua sumber itu yang saya bawakan. Jadi firman Tuhan memang di dalam Ibrani dibilang sebagai pedang bermata dua, tajam, bacucu, kalau orang Manado bilang, bisa bacucu di segala arah. Jadi mudah-mudahan pelajaran ini boleh menegur kita semua, termasuk saya, agar kita boleh lebih serupa dengan Yesus. Lukas 14 ayat 15-24, tapi saya mau mulai dari ayat 1. Jadi, saya mau minta teman-teman membayangkan suasana cerita ini. Jadi, kita boleh masuk di dalam cerita, makanya saya suka buka buku Lukas, supaya kita masuk ke dalam buku cerita. Lukas 14 ayat 1. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Jadi, suasananya di hari Sabat, Yesus diundang makan oleh salah seorang pemimpin Farisi. Jadi, di Yesus makan, ada banyak orang-orang Farisi yang berkumpul. Jadi, Yesus diundang oleh salah satu pimpinannya untuk makan di tempat itu. Kalau di buku King James Version, itu dibilang Yesus makan roti. Di buku bahasa Indonesia enggak dibilang makan roti. Jadi, itu suasana background cerita yang kita akan pelajari. Jadi sebelum Yesus memberikan perumpamaan terkait dengan perumpamaan yang kita akan pelajari, suasananya Yesus lagi di hari Sabat, Yesus diundang makan orang Farisi, jadi ada banyak orang Farisi di tempat itu. Lalu selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya, tiba-tiba ada seorang yang datang, seorang yang sakit busung air datang, lalu minta disembuhkan sama Yesus. Nah, orang-orang Farisi di tempat itu, mereka yang ketat dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri terkait dengan hari Sabat, Yesus tahu itu semua. Jadi mereka membuat aturan-aturan yang ketat, lalu ada seorang yang datang sakit, lalu orang itu minta disembuhkan. Kemudian, setelah orang itu minta disembuhkan, Yesus tanya ke mereka yang ada hadir situ, boleh enggak kira-kira menyembuhkan orang pada hari Sabat? Lalu mereka semua situ diam, lalu di ayat yang kelima, kemudian ia berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya, kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat. Jadi, pelajaran kita malam hari ini masih membahas tentang orang Farisi. Jadi ada beberapa sahabat yang lalu kita sudah belajar menyinggung juga tentang orang Farisi. Sahabat ini Yesus dalam suasana makan-makan bersama dengan orang-orang Farisi yang banyak. Yesus menegur kemunafikan orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini kalau mereka mengajar, mereka sangat paham Alkitab. Tapi mereka tidak menghidupkan apa yang mereka ajarkan. Jadi mereka di dalam kitab yang lain mengatakan bahwa mereka orang Farisi atau orang Yahudi, orang Farisi adalah orang-orang yang munafik. Mereka membuat aturan-aturan yang banyak, mereka mengajarkan banyak, tapi
tidak menghidupkan sendiri. Lalu di ayat selanjutnya, nah sebelum kita masuk ayat selanjutnya, nah orang-orang Farisi ini suka sekali berpesta, suka sekali makan-makan. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang mereka bisa makan-makan. Jadi ada kejadian terkait dengan banyak upacara-upacara keagamaan, atau hari-hari raya besar secara nasional, atau syukuran dari hasil pertanian yang mereka buat. Jadi orang-orang Farisi ini suka makan-makan. Lalu orang Farisi di ayatnya yang ke-7, orang Farisi itu kalau di pesta, mereka suka duduk di depan. Mereka suka duduk dihormati. Mereka suka duduk yang paling di depan dan mereka dihormati. Lalu orang Farisi juga mereka suka, kalau buat mereka pesta, mereka hanya mengundang saudara-saudara, orang-orang yang dekat, sahabat, keluarga, tetangga yang kaya. Kita ke ayat 12. Di ayat yang 12, ada yang boleh baca? Lukas 14 Ayat 12. ayat 12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau mendapat balasnya. Jadi, kalau orang-orang di ayat 12, orang-orang Farisi itu kalau bikin pesta, dia undang sahabat, saudara, keluarga, tetangga yang kaya. Jadi hanya itu yang mereka undang. Jadi ada lagi satu, di dalam buku Christ Object Lesson, dibilang bahwa orang-orang Farisi itu, mereka suka membayangkan, nanti di surga mereka akan duduk sama-sama di atas meja, bersama dengan Abraham, bersama dengan Ishak, bersama dengan Yakub. Jadi ini yang bayangan-bayangan apa yang orang Yahudi punya terkait dengan pesta. Sebelum Yesus memberikan perumpamaan tentang perjamuan kawin atau orang-orang berdalih. Kalau di buku Lukas judulnya perumpamaan tentang orang-orang berdalih. Mungkin bahasa Indonesianya kalau berdalih itu beralasan. Mungkin seperti itu. Jadi sebelum Yesus memberikan perumpamaan ini, ada dua perumpamaan sebelumnya. Saya akan bahas cepat. Jadi ayatnya yang ke-7 sampai ayat ke-11, Yesus memberikan gambaran tentang perumpamaan yang paling utama dan yang paling rendah. Jadi tadi kita sudah baca bahwa kalau di pesta, orang-orang Yahudi itu suka duduk di depan, mereka suka duduk-duduk di tempat terhormat, mereka suka dihormati orang. Jadi Yesus mengajarkan kerendahan hati untuk orang Yahudi. Jadi di perumpamaan tentang di ayat 7 sampai 11 itu, perumpamaan tentang tempat yang paling utama dan paling rendah. Jadi Yesus coba mengajarkan kepada orang-orang Yahudi terkait dengan kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini, saya ingat guru saya kalau selalu bilang, kalau saya belajar tentang kerendahan hati, saya selalu ingat apa yang guru SMA, waktu saya SMA bilang. Guru saya bilang, kalau kamu mau belajar rendah hati itu kayak seperti pakaian dalam. Jadi kita pakai, tapi kita tidak tunjukkan itu ke orang lain. Jadi Yesus menegur orang-orang Yahudi di sekarang bahwa orang-orang Yahudi itu orang-orang yang tinggi hati. Mereka suka dihormati, mereka tidak pernah rendah hati. Nah, di ayatnya yang ke-12 tadi yang sudah dibaca, itu kalau kita, ada dua maknanya di sini. Ada dua maknanya. Ada makna literal dan ada makna yang rohani. Makna literalnya, kalau kita mau bikin syukuran atau pesta, jangan cuma undang teman-teman dekat kita. Jangan cuma undang orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kaya. Hanya eksklusif kalau kita mau syukuran. Sekali-sekali kita undang orang-orang yang berkekurangan, atau ketika kita syukuran ulang tahun atau syukuran-syukuran apapun, itu kita harus undang orang-orang lain juga, dan kita boleh berbagi. Itu makna literalnya. Makna rohani di ayat 12 ini, kalau kita
dalam kehidupan kerohanian kita tidak boleh eksklusif. Tidak boleh cuma kita saja. Kabar baik yang baik ini, itu nggak boleh hanya kita yang tanggung. Pengetahuan kita tentang Alkitab, pengetahuan kita tentang kehidupan Yesus, jangan pernah cuma eksklusif untuk kita. Kita harus berbagi dan sharing ke orang lain. Kita ke ayatnya yang ke 11 dan ayatnya 11. Kita balik lagi ke ayat 11. Sorry, ayat yang ke 15. Ayat yang 15. Nah, kita udah mulai masuk ke perumpamaan yang akan kita pelajari malam hari ini. Tadi background ceritanya, Yesus hari Sabat sedang makan bersama-sama orang Farisi. Ada banyak orang Farisi. Orang Farisi bagaimana kalau di pesta, bagaimana mereka kalau menghadiri pesta, apa perilaku mereka ketika berpesta, siapa yang diundang. Itu yang kita pelajari tadi background-nya. Nah, sekarang kita udah mulai masuk di pelajaran inti kita tentang perumpamaan orang berdalih. Sebelum itu saya mau bagikan di ayat 14. Ayat 13 dan 14. Ada yang boleh baca selain saya? Lukas 14 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Tuhan bilang, Yesus bilang, kalau kita mau mengadakan pesta, undang juga orang-orang miskin. Tadi yang kita pelajari, makna literal, jadi kita harus berbagi ke orang miskin kalau kita syukuran. Makna rohani, kita tidak boleh eksklusif dalam kerohanian kita. Tidak boleh eksklusif, tidak boleh pekabaran yang baik ini nggak boleh hanya milik kita. Kita harus sharing ke orang lain. Nah, saya punya satu prinsip bahwa kalau saya suka berbagi dengan orang-orang yang nggak bisa balas ke saya. Jadi kalau saya mau sharing, kalau mau berbagi, saya suka berbagi ke orang-orang yang nggak bisa balas perbuatan baik saya. Kenapa? Karena kalau nggak bisa balas perbuatan baik kita, Tuhan yang balas. Nah, saya dulu punya prinsip itu, pas saya belajar materi ini, ternyata itu prinsip Alkitab di ayat yang 14. Jadi, kalau di ayat 14 tadi udah dibacakan, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi, kalau kita berbuat baiklah kepada orang yang nggak bisa balas perbuatan baik kita. Karena upahnya Tuhan yang kasih langsung. Kalau kita berbuat baik ke orang yang bisa balas, ya itu upah kita. Upah kita cuma itu. Jadi kalau saya memberi kepada seorang yang bisa balas, ya pemberian itu nanti akan dibalas, dan itu hanya itu upahnya. Tapi ketika kita memberi kepada orang yang berkekurangan, orang-orang yang nggak bisa membalas perbuatan baik kita, Tuhan yang akan balas perbuatan baik kita. Nah, lucunya, kita itu sering memberi ke orang-orang yang kaya atau orang-orang yang berkeadaan, itu hal yang mahal-mahal. Hal-hal yang berharga. Tapi ketika kita kasih ke orang yang berkekurangan, kita kasih yang sederhana. Kita kasih hal-hal yang seadanya. Kenapa kita punya prinsip seperti itu? Maksudnya kenapa banyak orang seperti itu? Kalau kita berbagi ke orang-orang, contoh ada satu bos kita kasih ulang tahun, kita kasih pasti sesuatu yang berharga untuk dia. Tapi ketika kita berbagi ke orang yang berkekurangan, kita hanya kasih seadanya. Ini yang saya tertegur. Kita mengharapkan sesuatu ketika kita memberi. Ayat 14 bilang bahwa kalau kita mau beri, kasih ke orang yang tidak bisa balas. Kenapa? Karena Tuhan yang balas perbuatan baik kita. Kita masuk ke ayat yang ke-15 tentang perumpamaan orang berdalih. Bro Edson boleh baca ayat 15? Ayat 15, Lukas 14.
Yes. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Siapa yang berkata? Seorang dari tamu-tamu itu. Berarti orang Yahudi. Berarti orang Farisi, orang Farisi. Jadi, orang Farisi itu percaya sekali bahwa mereka masuk surga. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ini kalimat yang pede sekali bahwa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, ini salah satu yang Yesus tidak senang dengan orang-orang Farisi. Mereka merasa berdiri benar, mereka merasa diri tidak butuh apa-apa, mereka merasa diri tidak berdosa, mereka merasa diri mereka yang paling benar, yang paling tahu semuanya. Dan itu hal yang tidak baik. Di dalam Markus 2 ayat 17, bukan seorang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Jadi, pekabaran yang baik itu tidak akan diterima orang-orang yang merasa dirinya tidak perlu. Jadi, ada satu pelajaran yang penting di sini, bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, harusnya kita merasa semakin butuh. Bukan merasa semakin kita tidak butuh, atau kita semakin eksklusif seperti orang-orang Yahudi. Ayat 16. Kita lanjut ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Nah, jadi perjamuan besar, ada orang di perumpamaan ini mengatakan bahwa ada seorang yang mengadakan perjamuan besar. Yang pasti ini orang terpandang dan orang kaya. Mereka mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Ayat 17. Ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Nah, di ayat 17, kapan undangan itu datang? Menjelang perjamuan itu dimulai. Ia menyuruh hambanya mengatakan para undangan, marilah. Segala sesuatu sudah siap. Jadi ketika semua menjelang perjamuan dimulai, itu kalau semuanya sudah siap. Nah, di buku Crash Object Lesson mengatakan, perumpamaan ini menggambarkan tentang kabar baik atau Injil. Tentang kabar baik atau Injil. Kabar baik ini atau Injil ini akan, atau pesta yang lewat perumpamaan ini digambarkan, pesta ini, kabar baik itu akan dimulai ketika semuanya sudah siap. Jadi kalau di perumpamaan ini menggambarkan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Jadi ketika Yesus datang pertama kali ke dunia ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mereka pembelajar Alkitab, mereka seharusnya tahu kapan Yesus itu datang. Mereka harusnya tahu ngapain Yesus datang waktu pertama kali. Mereka seharusnya tahu apa yang Yesus lakukan di dunia ini. Tapi oleh karena kedegilan hati mereka, oleh karena ketutupan mereka pada sesuatu hal yang mengalihkan mereka, mereka tidak tahu kedatangan Yesus pertama kali. Siapa yang tahu kabar baik pertama ini? Siapa yang tahu kabar baik kedatangan Yesus yang pertama? Yaitu orang-orang Majus. Bukan orang-orang Farisi, bukan orang-orang pembelajar Alkitab. Orang-orang Majus yang pertama tahu. Orang-orang gembala di padang. Mereka yang tidak terdidik secara pendidikan, mereka yang bukan pelajar-pelajar Alkitab, mereka yang tahu duluan. Seharusnya orang Farisi lah yang tahu duluan. Kenapa mereka tidak tahu? Padahal nabi-nabi besar banyak menubuatkan tentang Yesus. Mereka menubuatkan bahwa Yesus akan datang. Yesaya khususnya menubuatkan Yesus akan datang mati. Yesus akan mati
Dan Yesus hidup menderita, Yesus disiksa, Yesus akan dijual, Yesus akan dikhianati. Itu semua sudah dituliskan oleh nabi-nabi sebelum kedatangan Yesus. Dan pasti orang-orang Farisi tahu dan baca tentang pelajaran itu. Tapi oleh karena kedegilan hati mereka, sekali lagi, mereka tidak tahu, karena bayangan mereka pada saat itu, mereka butuh seorang juru selamat, mereka butuh seorang penolong, seorang Mesias, yang melepaskan mereka dari jerat-jerat penjajahan Roma. Jadi ketika itu bangsa Yahudi dijajah oleh Roma kafir. Nah, mereka berharap Mesias ini akan datang sebagai seorang yang gagah, seorang yang secara politik kuat, seorang yang bisa jago perang, seorang yang bisa melepaskan mereka dari penjajahan Roma. Tapi ketika Yesus datang, lahir di kandang domba, anak seorang tukang kayu, inilah fakta-fakta, dan Yesus harus mati. Inilah fakta-fakta yang mereka tidak bisa terima. Ini bukan apa yang mereka bayangkan. Nah, kenapa kita penting mempelajari ini? Karena kita berada di akhir zaman. Buku Christ Object Lesson bilang, pelajaran ini penting, kita lagi menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sama seperti orang Yahudi nantinya. Sama seperti orang Farisi. Kita tidak tahu Yesus itu datang. Atau karena kesibukan masing-masing kita tidak tahu dan kita menolak kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita tidak tahu, tanda-tanda sudah banyak, kelaparan, perang, penyakit sampar sekarang. Itu sudah banyak. Tapi nanti kita tidak tahu. Nah, kita akan pelajari kenapa mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak sadar tentang kedatangan ini. Apa yang menyebabkan mereka tidak tahu tentang kedatangan ini atau kabar baik ini. Kita ke ayatnya yang ke-18, 19 dan 20. Ada yang bisa baca ayat 18, 19 dan 20? Ayat 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Oke, terima kasih. Ada 3 orang di sini. Ada 3 jenis orang kenapa mereka tidak datang di pesta itu. Yang pertama, apa tadi dibilang? Sebelum itu, sebelum kita bahas itu. Apa persamaan dari ketiga jenis orang yang kita baru baca ini? Ya, di ayat 18, 19, 20. Apa persamaannya? Ada yang tahu persamaannya kenapa? Persamaannya sibuk, urusan dunia. Excuses. Ya, mereka excuses. Nah, persamaan mereka adalah yang pertama, mereka semua menolak undangan perjamuan itu dengan alasan yang tidak kuat atau urgent. Apa yang pertama? Dia bilang udah beli tanah, pengen pergi untuk melihat. Lalu yang kedua, udah beli pasang lembu, lalu pengen coba. Yang ketiga, baru kawin atau baru nikah, jadi dia nggak bisa datang. Persamaan ketiga ini, buku Christ Object Lesson bilang, mereka semua menolak undangan untuk hadir di perjamuan kawin itu dengan alasan yang tidak urgent dan kuat. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, mereka semua, tadi yang seperti Katil bilang, mereka semua minta maaf. Mereka semua minta maaf. Mereka semua sopan-sopan. Di ayat 18, aku minta maaf, aku minta dimaafkan. Aku minta dimaafkan. Aku minta dimaafkan. Terkadang Tuhan tidak perlu kita walaupun kita sampaikan dengan sopan, tapi ketika kita menolak kabar baik, ketika kita menolak perintah Tuhan, ketika kita menolak panggilan Tuhan,
untuk menginjil, untuk menyebarkan kabar baik, walaupun kita sampaikan dengan sopan, walaupun kita sampaikan dengan kata-kata yang halus, dengan pertimbangan-pertimbangan, dengan kata-kata yang bagus, Tuhan tidak mau terima itu DP alasan. Walaupun itu disampaikan dengan sopan. Nah, sekarang kalau kita sudah bahas persamaan, perbedaannya apa? Di orang yang pertama dan kedua, orang yang menolak pertama dan kedua, itu apa alasan mereka? Kalau kita mau kategorikan, kalau kita mau jeniskan alasan mereka. Yang pertama tadi apa? Beli ladang. Yang kedua, beli lembu. Jadi, alasan yang pertama dan kedua ini, itu terkait dengan harta. Dengan possession. Dengan kepemilikan. Matius 6 ayat 24 bilang, boleh buka Alkitab kita Matius 6 ayat 24. Ada yang boleh baca? Matius 6 ayat 24. Nanti kita akan balik lagi di Lukas 14. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan ke Mamon. Nah, Tuhan di sini di Matius 6 ayat 24 memberi dua kategori. Kamu pilih Tuhan atau Mamon. Kenapa di sini tidak dibilang pilih Tuhan atau setan? Di sini pilih Tuhan atau Mamon. Mamon itu dalam bahasa Ibrani berarti artinya uang atau harta atau hal-hal kepemilikan. Jadi pilih antara Tuhan atau harta. Pilih atau Tuhan atau kekayaan. Di ayat Matius 6 ayat 24 itu. Nah, itu dua jenis pertama dari orang-orang itu. Jadi orang yang pertama dan orang yang kedua itu menolak panggilan pesta oleh karena harta dan kepemilikan. Nah, di orang yang ketiga ini beda sendiri dari yang lain. Ini perbedaannya. Orang yang ketiga menolak karena apa alasannya? Di ayat 20, dia baru saja kawin dan karena itu ia tidak dapat datang. Nggak masuk akal alasannya. Apa hubungannya menikah dengan tidak bisa datang di pesta? Buku Christ Object Lesson bilang, mungkin di buku King James bilang, itu lebih jelas, dia telah, I have married a wife. Jadi, dia sudah beristri. Jadi, kita rasa, di buku Christ Object Lesson bilang, mereka bilang, sebenarnya istrinya kalau dipanggil untuk pesta, pasti mau hadir. Pengantin baru, mereka pasti suka untuk hadir ke pesta. Jadi tidak ada halangan. Tapi kenapa mereka tidak hadir? Karena ada kesenangan yang jauh lebih senang atau lebih lebih nikmat dibanding datang di pesta. Jadi ada sesuatu yang lebih nikmat dibanding datang di pesta, yaitu mereka baru kawin, bulan madu atau sesuatu. Jadi ada sesuatu yang lebih nikmat dibanding itu. Jadi mereka tidak mau datang. Padahal mungkin kalau istrinya diajak akan mau untuk hadir di pesta. Tapi mereka menolak alasan ini. Apa yang kita boleh pelajari di sini? Ini pelajaran alasan mereka menolak di orang ketiga ini tentang pleasure atau sesuatu yang pleasure, sesuatu entertainment yang mengalihkan kita kepada kabar baik kita. Jadi di akhir zaman ada tiga jenis ini. Ada dua jenis. Ada tentang apa yang kita dialihkan oleh harta dan kepemilikan. Yang kedua, kita dialihkan oleh karena entertainment atau pleasure, kesenangan. Ada hal-hal yang lebih senang, yang jauh lebih nikmat dibanding kabar baik. Apa contohnya sekarang? Ada banyak. Ada games, ada drama Korea, ada film-film yang berseri-series,
ada sosial media, Instagram, ada banyak hal yang mengalihkan kita sehingga kita merasa saya jauh lebih senang, saya jauh lebih nikmat ketika saya begini dibanding kabar baik itu. Kita lanjut. Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Ada yang boleh baca? Yohanes 6 ayat 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Terima kasih. Yesus bilang, Yesus apa? Yesus roti hidup. Tadi di ayat pertama, kita tahu di dalam pesta itu pasti ada roti. Jadi Yesus ketika lagi makan-makan, ada roti. Yesus lagi makan roti. Nah, Yesus bilang, dia roti hidup. Barang siapa makan, dia akan kenyang selamanya. Apa yang kita gambarkan dengan makan? Kalau kita makan sesuatu, makanan itu akan menyatu dengan tubuh kita. Nah, kalau Yesus roti, apa artinya kita makan Yesus? Yesus menyatu dengan tubuh kita. Tingkah, perilaku, hal-hal yang Yesus buat, yang telah Yesus contohkan, itu harus kita hidupkan. Harus kita contohkan dalam kehidupan kita. Harus menyatu dengan kita. Saya mau kasih satu saja, apa contoh paling besar yang Yesus teladankan bagi kita. Satu contoh yang besar, apa yang kita harus teladani dari Yesus. Ada banyak hal, tapi ini yang bisa mencakup semuanya. Filipi 2 ayat 5 dan 8. 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ada yang boleh kalau udah nemu? Saya baca saya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan pendapat yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mengosongkan dirinya. Kita sebagai umat Kristen sering menonjolkan diri kita lewat apapun itu. Kadang-kadang lewat kompetisi, lewat prestasi, lewat hal-hal yang kita punyai. Kita sering menonjolkan diri. Kalau kita mau makan roti itu, makan atau mau sama dengan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengosongkan diri, sama seperti Yesus mengosongkan diri. Saya mau kasih ada kutipan dari buku Christ Object Lesson. Ini bagian yang terakhir dari pembahasan saya materi ini. Belum ada tanya jawab. Ada beberapa kutipan yang akan saya sharing terkait dengan ada banyak sebenarnya kutipan, tapi saya mau ambil 5 kutipan saja, pendek-pendek dari buku Christ Object Lesson. Saya akan sharing screen ya. Kita boleh baca sama-sama kutipan ini. Oke. Bisa lihat? Bisa lihat? Oke. Saya sengaja nggak translate karena saya takut salah translate. Kita baca sama-sama, nanti kita terjemahkan sama-sama. Sorry. Oke. Kutipan yang pertama di Christ Object Lesson halaman 223 ayat yang pertama itu menyatakan, sebentar.
Apa kita baca di sini? Tuhan memberikan kepada semua manusia saya nggak kelihatan. Oke. Tuhan memberikan kepada semua manusia dan dia minta bahwa kita menempatkan pelayanannya di atas semua hal-hal duniawi dan pertimbangan-pertimbangan cinta diri. Apa dibilang? Dia tidak bisa menerima, he cannot accept a divided heart. Dia tidak bisa menerima hati yang terbagi. Apa yang membagi kita tadi? Di buku Matius 6 ayat 24, pilih Tuhan atau Mamon. Dia tidak bisa menerima hati yang terbagi. Hati yang terserap oleh hal-hal rohani, oleh hal-hal duniawi, itu tidak bisa diberikan kepada Tuhan. Jadi, Christ Object Lesson halaman ini mengatakan bahwa kita harus menempatkan pelayanan Tuhan, menempatkan pelayanannya di atas semua hal-hal duniawi. Ini menegur saya secara pribadi. Kadang-kadang saya menempatkan hal-hal pelayanan atau hal-hal yang rohani itu paling terakhir. Nanti kalau kita punya waktu sisa, nanti kalau saya ada waktu luang, nanti kalau saya sempat, nanti kalau saya ada waktu, nanti kalau saya sudah lagi nggak ngapa-ngapain. Tapi buku ini mengatakan kita harus menempatkan pelayanan Tuhan di atas semua hal-hal duniawi dan pertimbangan-pertimbangan yang cinta diri kita. Selanjutnya, mereka they count their temporal interest. Mereka memperhitungkan kepentingan-kepentingan sementara lebih berharga dibandingkan kepentingan-kepentingan yang kekal. Dibandingkan dengan hal-hal yang kekal. The very blessing they have received from God, berkat yang mereka terima dari Tuhan, itu jadi apa katanya? Halangan, jadi barrier yang memisahkan jiwa mereka, yang memisahkan diri mereka dari Sang Pencipta. Ini miris. Saya bacanya ini miris. Tuhan, apa yang tidak dari Tuhan? Semua hal dari Tuhan. Semua hal Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Tuhan kasih semuanya ke dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan kasih ke kita itu kadang-kadang jadi penghalang kita datang pada Tuhan. Apa contohnya? Saya menganggap bahwa apa yang saya punya, yang saya miliki itu dari Tuhan. Teman-teman juga harusnya seperti itu. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita hanya dititipkan oleh Tuhan. Contohnya HP, handphone. Kadang-kadang handphone, yaitu pemberian dari Tuhan, kita gunakan menjadi halangan kita untuk datang kepada Tuhan. Handphone atau laptop yang kita punya, itu menjadi, yang kita punya, pemberian dari Tuhan, menjadi penghalang kita untuk baca Alkitab. Menjadi penghalang kita untuk datang ke pertemuan-pertemuan seperti ini. Laptop atau handphone kita menjadi penghalang kita untuk melayani Tuhan. Laptop atau sesuatu yang kita punya menghalangi kita untuk melayani Tuhan atau menjadi serupa dengan Yesus. Yang lebih miris adalah itu Tuhan kasih, tapi itu menghalangi. Itu yang jadi penghalang. Bukan main Tuhan punya sedih, bukan main Tuhan punya sedih, Tuhan punya kecewa. Sesuatu yang Dia kasih, tapi itu jadi penghalang. Selanjutnya, mereka yang menabur cinta diri, selfishness, akan menuai cinta diri. Dalam menolak kasih Kristus, dalam menolak cinta Kristus, mereka menolak sesuatu yang bisa membuat, sesuatu yang bisa memisahkan purity, kalau kita boleh translate sama-sama, saya jadi blank gitu. Purity,
kemurnian, dan ketabahan kepada kasih manusia. Ini yang saya mau tekankan. Mereka will not only lose. Mereka tidak hanya kehilangan surga. Mereka tidak hanya kehilangan surga. Tetapi mereka gagal untuk menikmati kenikmatan yang sesungguhnya. Yang mana surga telah korbankan. Apa yang surga telah korbankan? Yesus. Jadi, kalau ada satu alasan kenapa kita harus jadi Kristen, kenapa harus kita jadi seorang yang Kristen, adalah karena kita mencintai Yesus. Bukan karena surga, bukan karena kita pengen sesuatu, atau alasan-alasan yang lain. Satu-satunya alasan yang benar kalau kita menjadi Kristen adalah kita cinta sama Yesus. Kita terpesona dengan Yesus. Karena inilah true enjoyment, kesenangan yang sejati, kesenangan yang betul yang telah surga korbankan. Jadi tidak ada kesenangan yang lain, itu bukan true enjoyment. Yang lain itu bukan suatu hal yang sejati. Tapi inilah yang sejati. Selanjutnya, udah mau selesai. Pesan ini diberikan kepada orang-orang hari ini. Bahwa pada saat ini ada beberapa pengumuman bahwa kedatangan Yesus sudah di tangan, sudah dekat. The sign, tanda-tandanya yang dia berikan itu kepada kedatangannya telah terpenuhi. Dan apa? Dan lewat ajaran-ajaran firman Tuhan, kita boleh tahu bahwa Tuhan sudah di depan pintu. Bagaimana caranya kita tahu Tuhan sudah dekat? Bagaimana caranya kita tahu kedatangan Tuhan sudah dekat? Kalau kita tidak pernah baca itu Alkitab. Kalau kita tidak pernah Bible study. Kalau kita tidak pernah pelajari itu Alkitab. Kita tidak akan tahu. Kita nanti akan dibutakan oleh orang-orang yang sama seperti orang-orang Farisi. Kita tidak tahu bahwa kita sudah kedatangan Tuhan sudah dekat. Bahwa kedatangan Tuhan sudah di depan pintu. Ini kutipan yang terakhir. Slide yang terakhir. Slide yang terakhir. Alkitab menyatakan bahwa di hari-hari terakhir orang-orang akan terserap oleh pengejaran-pengejaran duniawi dan kesenangan, pleasures, dan bagaimana cara mendapatkan uang. Dan pendapatan uang. Mereka dibutakan dengan sesuatu, mereka dibutakan kepada hal-hal yang eternal, yang kekal. Kita hidup di zaman akhir. Tanda-tanda sudah banyak. Apa yang menyebabkan kita buta? Apa yang menyebabkan kita tidak sadar kedatangan Tuhan? Tadi apa? Di sini pengejaran hal-hal duniawi, kesenangan-kesenangan, dan bagaimana kita cara mendapatkan uang. Inilah yang akan membutakan kita di hari-hari terakhir. Yang terakhir, kutipan terakhir. Hari ini, sekarang ini orang-orang akan terburu-buru mengejar keuntungan atau pemanjaan cinta diri. Seolah-olah tidak ada Tuhan. Seolah-olah tidak ada surga. Seolah-olah tidak ada kehidupan setelah ini. Ini waktu saya baca, keras menampar saya pribadi. Bagaimana kadang-kadang kita lupa dengan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa kepada tugas utama kita. Kepada pelayanan Tuhan. Oleh karena hal-hal seperti ini. Oleh karena hal-hal yang membutakan kita. Saya mau bagikan dua ayat terakhir. Sebelum nanti teman-teman menambahkan atau memberikan pertanyaan. Ini ayat kesukaan saya. Matius 16 ayat 26. Ada yang boleh baca Matius 16 ayat 26.
Ada yang boleh tolong baca? Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya kita punya seluruh dunia? Apa gunanya kita punya seluruh dunia tapi kita kehilangan keselamatan? Kehilangan, kalau di buku King James bilang soul, bukan nyawa. Jiwa kita. Apa gunanya kita kehilangan, apa gunanya kita punya semua yang ada di dunia ini, tapi kita tidak ketemu Yesus nanti di surga. Apa gunanya kita punya semua ini kalau kita tidak dapatkan surga? Itu sia-sia. Teman-teman, saya mau bilang, teman-teman, firman Tuhan bilang bahwa pengejaran akan hal-hal duniawi, pengejaran akan cinta uang, pengejaran akan hal-hal yang menyenangkan, itu akan mengalihkan pikiran kita di dunia ini. Teman-teman, setan sudah 6.000 tahun di dunia ini. Setan sudah 6.000 tahun. Dalam 6.000 tahun itu, dia mempelajari satu keahlian, bagaimana caranya menjatuhkan manusia. Bayangkan, ada seseorang yang mempelajari satu skill untuk jangka waktu 6.000 tahun. Apakah tidak akan jago itu? Mungkin ada teman-teman yang baru belajar ilmu kedokteran selama 10 tahun, udah jadi ahli. Ada teman-teman yang belajar accounting selama 5 tahun, sudah rasa menguasai accounting. Bagaimana kalau setan mempelajari bagaimana cara menjatuhkan manusia? Selama 6.000 tahun. Dia tahu semua segala kelemahan kita. Dia tahu semua segala sisi-sisi yang dia boleh masuk. Dia tahu kelemahan saya, dia tahu kelemahan Edson, dia tahu kelemahan Esther, dia tahu kelemahan kita semua. Dia tahu semua. Setan tahu semua kelemahan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh bergantung dengan diri kita sendiri. Karena pasti kita akan kalah. Kita harus bergantung kepada seseorang yang telah menang melawan setan. Seseorang yang telah mengalahkan dosa ketika dia hidup di dunia ini, yaitu Yesus. Kalau kita tidak bergantung kepada Yesus, kita pasti akan kalah. Ayat terakhir, Pengkhotbah 1 ayat 2. Pengkhotbah 1 ayat 2. Ada yang boleh baca lagi? Sekali lagi, terakhir. Pengkhotbah 1 ayat 2. Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Siapa yang menulis buku Pengkhotbah ini? Salomo. Siapa itu Salomo? Raja, salah satu raja yang besar. Sama-sama dengan Daud. Apa yang Salomo tidak punya? Salomo punya semua. Semuanya. Salomo punya yang semua kita cari. Salomo punya yang semua manusia cari. Kekayaan, posisi, politik, perempuan. 1.000 perempuan. Jenis muka seperti apa, Salomo punya. Salomo punya semuanya. Salomo punya segalanya yang kita cari. Yang manusia cari. Tapi apa yang Salomo bilang? Segala sesuatu, semuanya itu sia-sia. Semua yang kita telah punya. Buku Pengkhotbah ini ditulis Salomo di akhir hidupnya. Jadi ketika dia sudah melewati semua fase hidupnya, dia bilang, apa yang kita punya, apa yang kita alami selama ini, apa yang kita telah lewati, semuanya itu sia-sia. Semoga ini boleh membantu kita, menegur kita masing-masing, termasuk saya, tentang tugas utama kita. Dan jangan sampai kita teralihkan dengan pekerjaan setan yang selama ini mencoba membuat kita jauh dengan Tuhan. Setan sekarang tidak mau bilang, oh Tuhan itu tidak ada. Setan tidak mau bilang sekarang, oh Tuhan itu, Alkitab itu salah.
Yesus itu tidak betul, bukan Tuhan. Atau apa? Setan mau bilang seperti itu. Tapi sekarang setan mau bilang bahwa masih ada waktu lagi. Setan bilang masih ada waktu lagi. Belum. Bersenang-senang dulu, cari uang dulu, berkarir dulu. Setan akan bilang seperti itu ke kita semua. Supaya kita teralihkan, dan ketika ada kabar baik, kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tidak siap, kita teralihkan, sehingga kita tidak siap untuk menerima berkat, menerima true enjoyment yang sesungguhnya. Ini yang bisa saya bagikan. Kalau ada pertanyaan dan diskusi, saya kembalikan kepada Esther. Terima kasih Tuhan.